Saudara, kebakaran di Suzuya Mall Banda Aceh sempat padam pada sore hari. Namun pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, api kembali menyala sehingga membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan memadamkan api. Kebakaran yang terjadi di salah satu mal di kota Banda Aceh menyebabkan 2 orang petugas damkar terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Pasalnya kebakaran yang terjadi pada pukul 11.30 siang kemarin sempat dipadamkan ketika sore hari, namun api kembali melahap lantai atas gedung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dikarenakan banyaknya barang yang masih tersisa di dalam mal. Akibatnya 2 petugas damkar terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami sesak nafas. Hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, petugas masih bekerja memadamkan api dan melakukan pendinginan di sejumlah ruang gedung untuk mencegah api kembali membesar. Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, Nasri, mengatakan pihaknya sudah bekerja dengan maksimal dari awal munculnya kobaran api sehingga menyebabkan 2 petugas damkar harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ia menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kata semua bongkar semua barang-barangnya, itu baru aman. Ini karena ini kerja sangat luar biasa dari jam 11 bayangkan sampai jam sekarang nggak ada istirahatnya. Jadi ada 2-3 tim kita nih yang dibawa ke UGD karena dua Pak ya. 2 dibawa ke UGD. Yang pertama adalah ini terlalu banyak asap, udah mulai sumbat paru-paru. Nah jatuh di sini ya kita bawa lari ke sana terus. Habis satu lagi juga demikian setelah keluar daripada api, asap dan tumbang juga di sini dan kita udah bawa lari ke UGD juga. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran turut dikerahkan untuk mengantisipasi api susulan. Bahkan mobil water cannon milik kepolisian juga turut membantu. Warga juga turut berkerumun menyaksikan kobaran api di lokasi kejadian sehingga menimbulkan kemacetan hingga 2 km di sepanjang lokasi kejadian. Dari Banda Aceh, Hidayatullah TVRI melaporkan. Usai berhasil dijinakkan pada sore kemarin, api kembali membakar Suzuya Mall Banda Aceh pada malam tadi hingga menghabiskan seluruh gedung itu. Hingga pagi tadi petugas pemadam kebakaran terus melakukan upaya pendinginan agar api tidak kembali menyulut gedung tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Banda Aceh terus berjibaku untuk melakukan upaya pemadaman api. Kebakaran Suzuya Mall Banda Aceh sejak kemunculan pertama api dilaporkan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Kepala DPKP Banda Aceh Yubasri menyebutkan, api yang sempat padam pada sore kemarin bahkan telah dilakukan upaya pendinginan, namun kembali membesar malam tadi hingga menyebabkan sebagian gedung ludes dilalap si jago merah. Yubasri menjelaskan hingga pagi tadi pihaknya terus melakukan upaya pendinginan dengan membongkar barang dan menyemprotnya kembali sebagai upaya agar api tidak muncul kembali. Terlebih barang yang ada di dalam gedung ini merupakan barang yang mudah terbakar. Ditambahkan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena seluruh karyawan telah dievakuasi sesaat pasca kebakaran terjadi. Kita sudah melakukan upaya pemadaman dan ini tinggal kita lakukan upaya pendinginan saja. Nantinya pendinginan itu adalah kita mendinginkan kondisi-kondisi yang sudah kita lakukan penyiraman supaya tidak lagi tumbuh api. Sebanyak 19 damkar Banda Aceh dan Aceh Besar diturunkan untuk memadamkan api di lokasi kebakaran dibantu 1 unit water cannon Polresta Banda Aceh. Hingga pagi seluruh petugas damkar masih terus melakukan upaya pendinginan di lokasi agar api benar-benar padam. Vina Amelia, TVRI Aceh melaporkan. Selama kurang lebih 12 jam petugas melakukan proses pemadaman. Bahkan 4 petugas pemadam terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Ya, bagaimana sebenarnya proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas kemarin? Saat ini kita telah terhubung bersama dengan PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, Bapak Yubasri, melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yubasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Tentunya kita juga mengucapkan apresiasi yang begitu luar biasa kepada puluhan petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku melakukan pemadaman selama kurang lebih 12 jam kemarin, Pak. Baik, Pak Yubasri, mungkin bisa diinformasikan ataupun bisa disampaikan bagaimana sebenarnya proses pemadaman ini yang dilakukan oleh
pemadam kebakaran pada peristiwa kebakaran gedung Suzuya Mall ini, Pak? Ya, pertama kita menerima informasi kebakaran, ada kebakaran di lantai 2 Suzuya. Nah, kemudian kita bergerak ke lokasi kebakaran di Suzuya. Kemudian juga melihat kondisi api yang sudah besar dan cukup susah dikendalikan. Unit-unit kita seluruhnya kita tarik, semuanya dari seluruh pos yang ada di Banda Aceh, kita tarik semua ke Suzuya. Sehingga kita punya unit di Suzuya dengan mobil damkar dan mobil supply air, kita punya sekitar 10 unit. Kemudian juga melihat kondisi juga cukup besar apinya, sehingga kita minta bantuan dari Aceh Besar. Aceh Besar langsung masuk mengirimkan armadanya 7 unit, 6 mobil damkar, 1 unit mobil supply air. Kemudian juga ikut membantu dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh mengirimkan 1 unit mobil supply air, dan juga Pak Kapolres mengirimkan 1 unit water cannon. Nah, kita melakukan proses pemadaman mulai dari jam 12 ketika kita tiba di lapangan sampai tadi pagi menjelang subuh kita masih terus melakukan pemadaman. Dan alhamdulillah sudah kita kondisikan dan kita kuasai, sehingga dari tadi pagi sampai sore ini kita terus melakukan pendinginan. Artinya pendinginan ini adalah dilakukan supaya yang terbakar tadi tidak lagi tumbuh apinya. Demikian secara singkat laporan kami. Baik, lantas kemarin kabarnya pada sore hari sudah mulai padam, namun usai maghrib api kembali menyala. Apakah diketahui penyebab munculnya kembali api? Iya, sebenarnya yang kita padamkan itu adalah dari sisi bagian luar, sementara dari dalam itu sulit sekali menembus karena terlalu panas dan hanya satu akses masuk ke atas. Sehingga sangat sulit sekali kita masuk, nggak mungkin kita masuk, sehingga kita masuk dari luar saja, kita terus semprotkan air. Dan itu kurang efektif. Nah, jadi dengan banyaknya bahan bakar ataupun banyaknya bahan yang mudah terbakar di Suzuya tersebut, sangat menyulitkan kita ketika kita siram, kemudian ada bagian-bagian sisi bawahnya itu masih juga tumbuh, sehingga ketika kita berhenti, kemudian tumbuh lagi. Nah, seyogianya kita harus masuk dari dalam, menerobos, masuk ke ruangan, masuk ke sisi-sisi yang ada apinya, kita semprot dari dalam, itu lebih efektif. Dan alhamdulillah ketika tadi malam kita sudah berhasil masuk dan sudah bisa mendinginkan sampai sore ini. Ya, Pak Yubasri, kita tahu bahwa memang setiap gedung besar seperti itu pasti memiliki standar tersendiri. Dan apa yang ingin kita ketahui adalah apakah di gedung Suzuya Mall Banda Aceh itu memang memiliki semacam hidran yang bisa digunakan untuk melakukan proses pemadaman? Apakah itu memang tidak ada sehingga petugas terpaksa mengambil air di sungai sekitar Suzuya? Itu seperti apa, Pak? Seyogianya semua bangunan fasilitas publik, bangunan fasilitas publik itu dilengkapi dengan sistem proteksi penanggulangan bahaya kebakaran. Artinya semacam self defense untuk setiap bangunan, dia mampu melakukan proses pemadaman tahap awal sendiri. Sedangkan kalau unit pemadam, ya pasti dia ngambil airnya di tempat yang paling dekat, itu sudah pasti. Nah, kemudian juga satu lagi yang perlu bagi kita sendiri juga di setiap rumah juga dimulai dari awal di rumah, itu juga harus punya konsep-konsep penanggulangan bencana, konsep penanggulangan bahaya kebakaran. Nah, di mana salah satunya seperti penyediaan APAR di tiap-tiap rumah, sepertinya sekarang sudah dipandang wajib lah, itu setiap rumah itu punya APAR. Jadi APAR itu digunakan, alat pemadam api ringan, digunakan untuk memadamkan api ketika terjadi bahaya-bahaya kebakaran dalam tahap awal. Oke, tapi kemarin Pak, apakah alat hidran itu tidak ada di lokasi atau seperti apa Pak? Atau memang tidak bisa digunakan? Setahu saya di Suzuya itu dilengkapi dengan hidran, tapi saya tidak tahu apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi kalau melihat kondisi seperti kemarin, saya rasa hidran tidak mampu menuntaskan kebakaran yang demikian. Iya.
Baik, lalu juga kami sudah mendapatkan kabar bahwasannya mobil pemadam kebakaran yang harganya mencapai 17 miliar tidak beroperasi pada peristiwa kemarin. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan hal tersebut tidak bisa digunakan mobil tersebut, Pak Yubasri? Mobil tersebut saya dapat informasi ada trouble pada sistem hidrolik ini karena dalam perawatan. Dan menurut informasi juga kita sudah kontak ke Jakarta untuk diskusi tentang perbaikan mobil tersebut ataupun perawatan mobil tersebut. Namun seandainya mobil tersebut juga masih bisa digunakan, dalam kondisi lapangan seperti kemarin itu sulit sekali untuk bekerja karena lapangan di depan Suzuya itu terlalu pendek sehingga menyulitkan manuver mobil kita untuk berputar dan untuk memainkan tangga. Dan yang idealnya kalau kita berada di posisi jalan, namun ketika kita berada di posisi jalan untuk melepaskan tangga ke atas, terhalang oleh adanya jaringan listrik dengan menengah di sepinggir jalan setia. Ya, artinya sebenarnya mobil itu ada, akan tetapi mungkin saat ini sedang dalam proses maintenance dan juga jika pun ada, mobil itu tidak bisa digunakan, Pak, dalam kasus ini. Seperti itu, Pak? Iya, menyulitkan digunakan dengan lapangan atau kondisi lapangan seperti Suzuya itu. Karena memang kalau terlalu kita maksakan ke halaman, terlalu dekat dengan pusat api. Tapi kalau kita di jalan raya, ya lebih bagus, tetapi nggak bisa kita lemparkan tangga, kita luruskan jalankan tangga, karena terhalang oleh jaringan listrik yang ada di depan Suzuya. Iya. Baik, itu artinya memang sebenarnya bisa dilakukan akan tetapi dalam kondisi tertentu. Karena itu memang menjadi pertanyaan banyak orang, Pak, terkait dengan keberadaan mobil pemadam kebakaran yang belasan miliar itu, Pak. Iya, benar itu. Ya, lantas bagaimana dengan kondisi para anggota pemadam kebakaran yang sempat dilarikan ke rumah sakit? Apakah saat ini sudah membaik? Kondisi ada beberapa rekan yang di rumah sakit, satu yang dari teman kita di Aceh Besar juga sempat kena asap, kemudian juga sempat istirahat di lapangan, tapi dengan jiwanya yang kuat, selesai dia istirahat sebentar dan mampu naik lagi ke atas untuk melakukan pemadaman. Itu yang pertama. Kemudian ada 3 anggota kita yang lain yang terpaksa harus istirahat di rumah sakit. Satu hari ini kondisinya sudah, alhamdulillah sudah siap untuk bekerja kembali. Baik, Pak Basri, apakah mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini sejumlah petugas masih disiagakan, Pak, di lokasi kebakaran? Sampai saat ini, ya, petugas sebahagian masih disiagakan karena masih menjaga juga proses pendinginan yang telah kita lakukan, dan sebagian juga sudah kembali, mungkin sebagian besar dari beberapa armada kita sudah kembali dan beberapa armada yang lain masih tinggal untuk menjaga kemungkinan sampai benar-benar nantinya kita anggap itu sudah aman dan kita baru kembali ke pos itu. Baik, terima kasih Pak Yubasri selaku PLT DPKP Banda Aceh yang telah menyampaikan informasi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.